Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Perkenalkan saya Sukni Tumi Pengata. Saya live dari Kota Depok, Jawa Barat. Eh, saya seorang advokat dan mediator pengadilan juga. Sekarang mungkin bisa boleh nyebut diri sebagai konten kreator. Dan saya host dari Advokatus. Jadi teman-teman selamat datang di Advokatus Live. Jadi bagi teman-teman yang advokat mungkin kita pernah mempelajari sejarah dari advokat bahwa asal katanya itu adalah avocatus di zaman abad pertengahan. Nah, itu adalah seorang pemegang jabatan yang secara hukum didelegasikan untuk melakukan beberapa tanggung jawab sekuler dari penguasa feodal utama dan institusi biara ya, gereja. Dan posisi ini berkembang selama masa kekaisaran Romawi Suci. Nah, kemudian avocatus ini dipakai dahulunya untuk advokasi masyarakat, yang mana sekarang diadopsi sebagai bahasa hukum untuk profesi pengacara. Dahulunya kalau di KUHP, kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu kita disebut sebagai penasihat hukum. Nah, sekarang dengan ada undang-undang advokat, maka semua istilah pengacara, penasihat hukum diseragamkan dengan advokat. Nah, saya ngambil istilah advokatus ini karena termotivasi dari sejarah advokat gitu ya, kata-kata advokat ini. Advokatus ini live di Instagram, di Facebook juga, dan di YouTube. Cuman untuk malam ini khusus yang di YouTube saya ada kendala teknis, jadi hanya bisa dilihat di Instagram dan di Facebook. Nah, buat teman-teman yang nanti di YouTube, saya akan recap rekaman ini, nanti saya taruh di YouTube. Nah, untuk Advokatus ini juga tidak bisa hadir tanpa ada sponsor. Kebetulan untuk edisi perdana ini kita sudah punya sponsor dua, yakni nidakonsultan.com, penyedia layanan pembuatan dokumen hukum dan informasi hukum, serta layanan hukum berlangganan melalui akses ke pengacara dengan harga terjangkau. Jadi bagi Anda yang ingin mempunyai layanan pembuatan dokumen hukum atau ingin layanan hukum berlangganan ke pengacara, itu bisa diakses di nidakonsultan.com. Dan juga ada Kepo Kopi, kopi yang untuk para pengacara. Baik, Advokatus untuk hari ini akan membahas mengenai COVID dan perpanjangan PPKM darurat. Nah, sebelumnya bagi Anda yang bukan background dari hukum atau sarjana hukum, mungkin agak masih bingung mengenai instruksi Menteri Dalam Negeri ya, mengenai perpanjangan PPKM darurat. Jadi saya akan menjelaskan dulu definisi instruksi menteri di dalam hukum. Nah, dalam teori perundang-undangan, instruksi menteri itu tidak ada dalam struktur dan hierarki peraturan perundang-undangan.
Jadi kalau mengacu kepada Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019. Nah, di pasal 7 ayat 1 itu menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yakni ada Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian ketetapan MPR, terus undang-undang atau Perpu, peraturan pengganti undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten kota. Jadi di dalam hierarki instruksi menteri itu tidak ada tercantum. Kemudian bagaimana dengan instruksi Menteri Dalam Negeri? Jadi dalam sifat Mendagri sebagai pembina dan pengawas kepala daerah, ini tercantum di dalam Undang-Undang Kepala Daerah. Jadi Mendagri itu punya kewenangan untuk memberikan instruksi kepada gubernur dan wali kota dan bupati. Nah, ini dalam bentuk instruksi Menteri Dalam Negeri. Jadi ada satu lagi nanti peraturan Menteri Dalam Negeri. Nah, itu nanti beda lagi. Nah, fokus untuk utama di malam ini kita di Advocatus Live juga nanti akan kita masukkan dalam bentuk podcast ya. Jadi teman-teman yang ingin mendengarkan secara audio juga bisa nanti lihat. Nanti saya akan share linknya di Instagram, Facebook, dan YouTube saya. Jadi kawan-kawan atau Anda yang ingin tetap bisa mendengarkan COVID dan perpanjangan PPKM darurat ini bisa tetap punya rekamannya. Nah, sesuai topik malam ini saya ingin membahaskan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 coronavirus disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali. Nah, mungkin bagi teman-teman yang background hukum atau lawyer seperti saya juga atau advokat sudah punya soft copy-nya. Nah, bagi Anda yang non hukum mungkin masih bingung ya. Makanya tujuan kita untuk membahas ini di Advocatus Live adalah bagi Anda yang belum paham mengenai aturan dan pengaturan COVID, dan diharapkan bisa paham, dan juga saya harapkan Anda tidak ikut terjebak dalam hoak-hoak yang ada di medsos atau di lingkungan. Sehingga saya harapkan dengan mengikuti Advocatus ini Anda bisa setidak-tidaknya bagi keluarga sendiri memahami mengenai pengaturan-pengaturan yang sudah diberikan oleh Menteri Dalam Negeri. Minum dulu ya. Oke. Jadi dasar dari instruksi Menteri Dalam Negeri ini adalah arahan dari Presiden yang menginstruksikan agar melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 di wilayah Jawa dan Bali dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen. Nah, dan untuk mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan
sehingga Menteri Dalam Negeri menginstruksikan kepada gubernur dan bupati wali kota. Nah, sebelumnya kita sudah menjalani PPKM darurat yang berakhir di tanggal 20, kemudian diperpanjang sampai ke tanggal 25. Berdasarkan pidato Presiden Jokowi, jika tren dari COVID ini menurun, maka di tanggal 26 maka akan ada PPKM dilonggarkan begitu. Artinya apa? Artinya dalam kondisi virus corona meningkat di minggu ini, berarti nanti dilihat di tanggal 25 bisa jadi tetap ada dilakukan PPKM darurat. Nah, ini untuk khusus yang ke-1 dalam instruksi Mendagri untuk Gubernur DKI Jakarta dengan wilayah level 4. Jadi bagi Anda yang belum paham definisi level, jadi level itu sekarang ada level 1, level 2, level 3, dan level 4. Jadi yang paling tinggi adalah level 4, yang kemudian level 3. Nah, saya sudah coba riset sebelumnya mengenai pengaturan level ini. Jadi kesimpulannya adalah bahwa yang paling tinggi sekarang adalah wilayah level 4. Kemudian level 3, level 2, level 1. Untuk level ini dilihat berdasarkan sebaran atau jenis infeksi di daerah itu sendiri untuk COVID-19. Nah, saya coba cari definisi dan dasar hukum penentuan level 1, 2, 3, 4. Saya masih belum ketemu. Yang ada adalah ini instruksi Mendagri nomor 22 tahun 2021 untuk pemberlakuan level PPKM level 4 dan level 3 ya. Nah, untuk wilayah DKI Jakarta, jadi bagi Anda yang tinggal di DKI Jakarta dengan level 4 adalah Kabupaten Kepulauan Seribu, terus Kota Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat. Artinya ini semua wilayah DKI Jakarta adalah level 4. Kemudian untuk Gubernur Banten yang level 3 ada 4, yakni Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kota Cilegon. Untuk yang wilayah level 4, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kota Serang. Kemudian untuk Gubernur Jawa Barat, nah ini provinsi saya, karena saya tinggal dan ber-KTP Kota Depok saat ini. Jadi level 3 itu adalah Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung. Kemudian untuk level 4, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kota Depok, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Banjar, Kota Bandung, dan Kota Tasikmalaya. Kemudian untuk Gubernur Jawa Tengah, ini untuk Provinsi Jawa Tengah, level 3 itu Kabupaten Wonosobo,
Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Tegal, Kabupaten Sragen, Kabupaten Semarang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Blora, Kabupaten Batang, Kabupaten Banjarnegara, Kota Pekalongan. Kemudian untuk level 4 ada Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Banyumas, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kota Magelang. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta level 3, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul. Untuk level 4, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta. Gubernur Jawa Timur level 3, Kabupaten Tuban, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Blitar, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumeneb, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan. Level 4, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Blitar, dan Kota Batu. Untuk Gubernur Bali yang level 3 itu Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, dan Kota Denpasar. Nah, untuk penetapan level wilayah dalam butir keduanya adalah indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanganan COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Jadi penetapan level ini adalah parameternya dari Menteri Kesehatan. Kemudian yang ketiga, PPKM di Kabupaten Kota Wilayah Bali dengan kriteria level 3, level 4 menerapkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring dan online bagi sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan, pelatihan. Jadi bagi Anda yang punya anak sekolah seperti saya juga, anak saya juga masuk sekolah, semuanya sekarang wajib secara online untuk wilayah Jawa Bali. Kemudian untuk kegiatan non esensial pemberlakukan 100% work from home WFH. Nah, khusus untuk sektor saya di bidang jasa hukum, advokat, kami termasuk sektor non esensial karena ini sebenarnya saya masih keberatan karena sangat terganggu sekali. Kebetulan saya adalah spesialisasinya advokat litigasi, bukan advokat corporate ya, yang mana nanti saya akan juga jelaskan dalam topik lainnya di advokatus. Tapi bagi Anda yang belum paham, perbedaan singkatnya adalah
Kalau advokat litigasi itu ke kantornya paling hanya nggak berapa lama lah, nggak sering di kantor, karena kantor kita itu di kantor jaksa, kantor pengadilan, kantor kepolisian, dan penjara. Nah, tapi kalau bagi yang teman-teman advokat korporasi, spesialisasinya memang sering di kantor karena mereka jarang sidang atau mungkin sama sekali nggak pernah sidang ke pengadilan atau pendampingan terdakwa, tersangka, saksi gitu ya, di jaksa, di kepolisian, atau ketemu klien di penjara gitu, nggak pernah mereka itu. Oke, tapi ya mungkin bagi teman-teman yang sudah ikutin medsos saya sebelumnya, bahwa saya sudah meminta secara surat terbuka kepada semua para ketua umum organisasi advokat bagaimana agar advokat itu dimasukkan ke sektor esensial, sehingga kita nih nggak bisa sebenarnya kerja dari rumah, karena kita nggak pernah kerja dari rumah kecuali korporasi ya. Tapi bagi litigasi kerjanya itu pasti dari luar rumah. Nah, untuk kegiatan esensial di Inmendagri ini, nah ini dibagi antara keuangan. Nah, untuk sektor keuangan perbankan itu meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Kemudian untuk pasar modal yang berorientasi pada pelayanan dan pelanggan dan berjalannya operasional pasar modal dengan baik. Jadi tidak termasuk konsultan hukum pasar modal yang saya bilang tadi, salah satu jenis dari advokat korporasi, salah satunya adalah advokat pasar modal. Nah, jadi konsultan hukum pasar modal tidak termasuk dalam sektor esensial dalam pemahaman instruksi Menteri Dalam Negeri ini. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat. Oke, operator seluler, data center, internet, pos ya. Ini media yang terkait penyebaran informasi, artinya apakah ini pers atau enggak? Anehnya saya bisa memahaminya ini media ya, artinya semua media nih. Dan yang kita jalankan sekarang di Advocatus Live ini juga media. Apakah saya berarti bisa masuk sektor esensial? Saya nggak tahu. Tapi kalau bahasanya nih kan media yang terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat. Jadi celahnya di situ gitu. Kemudian perhotelan non penanganan karantina dan industri orientasi ekspor. Nah, untuk industri orientasi ekspor, pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen pemberitahuan ekspor barang selama 12 bulan terakhir, atau dokumen lain menunjukkan rencana ekspor, dan wajib memiliki izin operasional dan mobilitas kegiatan industri IOMKI. Dapat beroperasi, nah ini dapat beroperasi dengan ketentuan satu, kapasitas maksimal 50% staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, dan 25% untuk pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung operasional. Kemudian untuk huruf B, untuk pasar modal dan perhotelan itu bisa beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staf. Kemudian untuk huruf E katanya industri orientasi ekspor dapat kapasitas maksimal 50% staf dan 10% untuk pelayanan. Kemudian esensial di sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya berlaku 25% maksimal staf work
home office dengan protokol kesehatan secara ketat. Nah, ini bisa seperti pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian. Jadi itu kalau berdasarkan Mendagri itu adalah mereka harus maksimalnya 25% maksimal staff itu, atau kalau hakim berarti 1/4 dari jumlah hakim harus WFO dan dengan protokol kesehatan secara ketat, atau jaksa atau polisi ya. Nah, cuman masalahnya kalau terkait penegakan hukum, jasa, pengacara atau advokat, contoh pidana itu kalau klien saya itu sudah ditahan, berarti masa penahanannya itu hidup itu. Nah, terus ada pemberkasan, ada pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan tersangka. Apa bisa polisi satu unit misalnya cuman 10 penyidik apa 10 polisi, tapi 25%, berarti cuman berapa? 2, 3 gitu yang hanya ada gitu. Tapi ya itulah realitanya. Kritikalnya kesehatan, keamanan tertiban, penanganan bencana, energi, logistik, transportasi, makanan minuman, penunjang, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, objek vital, proyek konstruksi, utilitas dasar, listrik, air, dan pengelolaan sampah. Nah, dapat beroperasi 100% untuk kesehatan dan keamanan, berarti kesehatan berarti rumah sakit, klinik, apalagi ya dokter, sama keamanan berarti tentara, polisi itu bisa operasi 100% tanpa pengecualian. Kemudian untuk huruf C sampai dengan huruf I, kata dia berarti dari penanganan bencana, energi, logistik, makanan, minuman, transportasi, pupuk, semen, bahan bangunan, objek vital nasional, proyek strategis nasional, juga dapat beroperasi 100% untuk fasilitas produksi, konstruksi, pelayanan pada masyarakat, dan pelayanan administrasi perkantoran. Nah, tapi maksimal 25% itu untuk staff. Nah, kemudian untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai jam 20. Artinya tadi waktu kita mulai semuanya harus tutup dengan kapasitas pengunjung 50%. Dan bagusnya dalam instruksi menunya, apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam. Jadi buat Anda yang punya apotek dan toko obat, jangan tutup. Anda bisa buka 24 jam. Jadi tidak ngaruh dengan jam 20. Ya mungkin ini maksudnya supaya kalau ada yang butuh obat, apoteknya buka gitu ya. Nah, pertanyaannya, kalau apoteknya nggak buka 24 jam, Pak, saya bisa komplain nggak ya? Nggak tahu. Tapi ini hanya instruksi aja supaya apotek dan toko obat itu dapat buka selama 24 jam. Terusnya untuk Anda yang punya warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, baik yang berada di lokasi sendiri maupun berlokasi di mall, itu hanya boleh menerima delivery atau take away.
dan tidak boleh menerima makan di tempat. Jadi ingat bagi Anda yang punya usaha makanan, minuman, jangan coba-coba untuk menerima makan di tempat, karena nanti kalau kena pemeriksaan atau razia, ya jangan salahkan juga petugas, karena ini memang aturannya demikian. Dan selama ini kita selalu bilang penegakan hukum di masyarakat itu ya. Saya hanya mengkritisi pendapat berapa ahli pengamat atau teman-teman yang diskusi bahwa hukum di Indonesia tidak ditegakkan dengan baik, tapi ketika ditegakkan marah gitu. Karena ini jelas. Artinya Anda yang punya rumah makan jangan dibuka untuk terima orang makan di tempat, hanya boleh delivery dan take away. Jadi ini jelas aturannya, nggak ada penafsiran beda lagi ya. Jadi gitu. Kemudian untuk pusat perbelanjaan, mall, pusat perdagangan ditutup kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan diperbolehkan dengan ketentuan diktum ketiga. Diktum ketiga C3 itu tadi ini ABC 1 2. Nah, jadi dia lihat ke kritikal tadi. Jadi boleh beroperasi 100%. Kemudian untuk kegiatan konstruksi di infrastruktur publik, lokasi konstruksi, lokasi proyek beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Jadi untuk pembangunan jalan tol, apalagi jembatan, dan ya kegiatan-kegiatan infrastruktur itu boleh 100%. Cuman ini permasalahannya saya lihat adalah infrastruktur publik, bukan infrastruktur swasta. Nah, jadi ini harus jelas nih, infrastruktur publik kalau saya memahaminya adalah definisinya yang pengerjaannya itu kayak jalan tol ya, yang sifatnya publik itu. Cuman kalau yang untuk swasta seperti Anda bangun rumah, bangun ruko, nggak boleh 100%. Kemudian untuk ibadah, masjid, musola, gereja, pura, vihara, dan kelenteng atau tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadat tidak mengadakan kegiatan peribadahan keagamaan berjamaah selama penerapan PPKM dan maksimalkan ibadah di rumah. Jadi jelas tidak boleh mengadakan kegiatan ibadah di tempat ibadah apapun agama Anda. Jadi ibadahnya di rumah aja. Terus untuk fasilitas umum, area publik, taman umum, tempat wisata, area publiknya itu ditutup. Kemudian kegiatan seni, budaya, olahraga, dan sosial masyarakatan, lokasi seni, budaya, sarana olahraga yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup. Kemudian transportasi umum, kendaraan umum, angkutan massal, taksi, kendaraan sewa atau rental diberi pengaturan maksimal 70% dengan protokol kesehatan yang lebih ketat. Oke, ini ada berita jelek sih bagi yang mau nikah. Resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM. Nah, bagi Anda yang mau ada urusan keluar kota, atau bagi teman-teman advokat yang ada sidang luar kota, sama seperti saya juga ada sidang di Bandung sama di Cikarang gitu ya. Nah, kita harus bawa kartu vaksin, maksimum minimal tuh vaksin dosis pertama itu. Jadi kalau Anda nggak vaksin ya cepatlah vaksin. Terus untuk PCR untuk pesawat udara H-2
Jadi bagi teman-teman atau Anda yang ingin naik pesawat udara, jangan lupa PCR di H-2, bukan antigen. Terus antigen di H-1 untuk transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api, dan kapal laut. Jadi kalau saya misalnya mau ke kantor saya di Menara Raja Wali di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, dan saya rumah di Depok. Kalau mau naik kendaraan umum, artinya saya dari rumah naik busway, berarti saya harus bawa antigen berdasarkan Inmendagri ini. Nah, untuk angka 1, angka 2 ada nih, hanya untuk berlaku kedatangan dan keberangkatan dari Jawa dan Bali, dan tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi, untuk contohnya Jabodetabek. Nah, jadi yang tadi saya mau ke kantor nggak perlu antigen. Nanti untungnya ada angka 3 ini. Nah, kalau untuk angka 4, bagi Anda yang punya usaha logistik dan transportasi barang, sopir itu dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin. Ya. Kemudian tetap memakai masker dengan benar dan konsisten dan melaksanakan kegiatan di luar rumah. Tidak diizinkan menggunakan face shield tanpa menggunakan masker. Jadi jelas ya bagi Anda yang nonton TV, acara TV itu sering lihat artis itu pakai face shield tanpa pakai masker. Itu sebenarnya nggak boleh. Tuh, nggak tahu tuh. Itu KPI itu ngapain aja kerjaannya. Cuman maksud saya ini aturannya. Jadi harus pakai masker. Tapi itu untuk KPI ya, untuk acara TV ya. Tapi kalau untuk acara yang seperti ya YouTube, ya konten kreator juga seperti saya sekarang ini, dan tidak pakai masker dan hanya pakai face shield di video, gimana? Ya, YouTube tidak ada yang larang sih, seperti TV ada KPI. Jadi ya Anda bisa laporin aja kalau menurut saya ya ke Satgas Covid kan gitu. Kalau ada kegiatan di luar rumahnya dan tidak menggunakan masker. Terus untuk PPKM mikro, RT RW zona merah tetap diberlakukan. Ya kebetulan RT RW saya zona merah di sini. Berarti masih kena pemberlakuan PPKM mikro. Kemudian keempat, gubernur berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari kabupaten kota yang kelebihan alokasi vaksin kepada kabupaten kota yang kekurangan alokasi vaksin. Ya, jelas. Yang kelima, gubernur, bupati, dan wali kota melarang setiap bentuk aktivitas kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Jelas. Keenam, gubernur, bupati, dan wali kota didukung penuh oleh TNI, Polri, dan Kejaksaan dalam mengordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM COVID-19. Oke, jelas. Ketujuh, melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan panjang lebih dari 15 menit, interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat, misalnya bernyanyi, bicara, tertawa, dan tidak memakai masker pada saat makan bersama. Ya, jadi Anda jangan melakukan tidak pakai masker dalam kondisi itu, jadi dalam ruangan gitu ya. Kemudian penggunaan masker dengan benar dan ketahuilah protokol kesehatan minimal yang harus diterapkan setiap orang.
Kemudian mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang, terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain, seperti ganggang pintu atau pegangan tangga. Menyentuh daerah wajah dengan tangan yang perlu dihindari. Jadi masker yang lebih baik akan lebih melindungi. Contohnya masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah. Kemudian juga dianjurkan di sini penggunaan masker sebanyak 2 lapis untuk pilihan yang lebih baik, dan masker itu perlu diganti setelah digunakan untuk 4 jam. Kemudian penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, jarak interaksi, dan meminimasi risiko penurunan dalam beraktivitas. Kemudian pertimbangan jarak dapat diterapkan kalau Anda beraktivitas di rumah, berinteraksi hanya dengan orang yang tinggal serumah. Kemudian jika harus meninggalkan rumah, harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 meter sekarang. Saya memahaminya kemarin 1 meter, sekarang udah 2 meter. Mengurangi kontak dengan orang yang tidak tinggal serumah. Kemudian mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19. Pertimbangan durasi dapat diterapkan jika harus berinteraksi dengan orang lain atau media satu kegiatan dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan, dan dalam perkantoran atau situasi kegiatan lainnya jadwal dan dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi. Penguatan 3T, tracing, treatment, testing ya. Ini nanti saya akan share instruksi Mendagri saya dalam bentuk PDF supaya Anda dan teman-teman yang mendengarkan ini pun bisa baca secara detail. Jadi saya mencoba meresume yang menurut saya penting untuk disampaikan dalam advokatus ini. Nah, kedelapan, gubernur, bupati, dan wali kota agar mempercepat proses penyaluran bantuan sosial dan jaringan pengaman sosial yang bersumber dari APBD. Apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaringan pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM COVID-19, maka dilakukan rasionalisasi relokasi anggaran dari kegiatan yang kurang prioritas. Kemudian tata cara rasionalisasi berpedoman pada pasal 4, pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2020 tentang percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 di lingkungan pemerintah daerah. Kemudian pasal 3 dan pasal 6, pasal 3 sampai dengan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 2020 tentang pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi, dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi Anda yang saat ini belum dapat bantuan dari jaringan pengaman sosial, tentu ini harus kita cek ke gubernur, bupati, dan wali kota. Khusus untuk saya di Depok, berarti kalau ada tetangga yang belum dapat, berarti kita bisa bantu untuk ngecek ke wali kota Depok dan gubernur Jawa Barat. Jadi saya harapkan dengan mendengarkan ini teman-teman dan Anda semua bisa aktif lah untuk bantu, karena nih maksudnya bantu untuk ngasih tahu atau bertanya, atau ya yang lagi viral sekarang dengan cara nyinyir di media sosial ya. Saya hanya mau
sedikit intermezzo untuk soal bagaimana nyinyiran netizen rektor UI rangkap jabatan ya. Dan ya efektif sih. Jadi kalau tetangga kita nggak dapat ini ya yang menjadi haknya dalam hal bantuan sosial dan jaringan pengaman sosial, kan itu ada data-datanya. Atau tanya sama RT Anda atau RW Anda, maka Anda bisa tanya. Dan menurut saya yang paling efektif sekarang itu adalah kita cerewet di media sosial, mau Facebook, Twitter, atau Instagram, atau YouTube ya. Karena ini ada data, dasarnya ada. Ini saya bacain. Kemudian bagi Anda yang tinggal di desa, itu percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT dana desa. Nah, jadi Bupati Wali Kota melakukan percepatan evaluasi anggaran pendapatan belanja desa bagi desa yang belum menetapkan peraturan desa tentang APB desa, pengesahan data KPM oleh pemerintah daerah, perekaman data KPM. Ini yang kepala desa melakukan pendataan dan penetapan KPM. Jadi bagi Anda yang menjadi kepala desa atau yang tinggal di desa, ini harus didorong karena kita nggak bisa lagi pasif menunggu ya, karena ini jelas instruksi dari Menteri Dalam Negeri bahwa ini ada percepatan terkait penyaluran dan pelaksanaan BLT dana desa. Jadi kalau desa Anda tidak dapat dana, berarti apakah kepala desanya yang kurang data, pendataan, penetapan gitu ya. Dan masyarakat desa mestinya mendorong untuk supaya cepat gitu, karena ini jelas ini, karena ada datanya gitu. Kemudian melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang dari pusat dan yang dari APBD. Nah, kesembilan, pendanaan untuk pelaksanaan PPKM akibat pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD, di anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, untuk pelaksanaan PPKM akibat pandemi COVID-19, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD. Jadi jelas di sini kalau anggarannya tidak ada, ya kan, belum ada di APBD, itu bisa dilakukan pengeluaran yang mana anggarannya itu dimasukkan dalam rancangan perubahan APBD. Jadi jelas tidak ada lagi penjelasan yang menurut saya sudah tidak lagi relevan bahwa ini tidak ada APBD-nya. Ini untuk PPKM COVID-19 ini bisa dilakukan pengeluaran dananya. Nah, itu kita harus cek ke wali kota kita masing-masing lah ya, bupati dan gubernur gitu. Kemudian pengeluaran ini nanti masuknya itu adalah pembebanan langsung pada belanja tidak terduga, BTT namanya. Kemudian jika BTT tidak mencukupi, pemerintah daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Daerah hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud untuk dialihkan belanja tidak terduga. Jadi ini nantinya harus ada fungsi yang jalan pengawasan dari DPRD. Tapi gimana kalau DPRD-nya nggak jalan? Ya jangan pilih lagi pemilu berikutnya. Tapi kan 5 tahun lagi ya. Makanya yang harus juga penguatan dari LSM atau LBH di daerahnya gitu. Jadi kita yang harus maju gitu. Karena
menunggu siapa bos? Kayak gini, misalnya DPRD-nya sibuk atau lagi COVID, lagi isoman ya kan. Nah, sedangkan nih uang nggak bisa keluar kalau kondisinya seperti ini. Jadi harus didorong oleh masyarakat. Ya kita masyarakatnya. Kemudian tata cara penggunaan BTT. BTT tadi itu belanja tidak terduga ya. Definisinya dalam rangka pelaksanaan PPKM akibat pandemi COVID-19 yang bersumber dari PPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020. Jadi ini ada jelas. Jadi kalau tidak ada yang bilang lagi nggak bisa karena nggak ada di BTT, ada bos. Ini datanya ada, instruksinya ada. Jadi teman-teman yang advokat atau yang yang fokus juga dalam membantu masyarakat publik, ayo kita kasih tahu lah, atau kita dorong ini bahwa nih bisa kok gitu. Ke-10, nah dalam hal gubernur, bupati, wali kota tidak melaksanakan ketentuan dalam instruksi menteri ini digunakan sanksi pasal 68 sampai pasal 78 Undang-Undang 23 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah. Oke, sanksi ini menurut saya nggak ngaruh. Kenapa nggak ngaruh? Yang ngaruh tuh kalau bagi politisi, karena dia adalah gubernur, bupati, dan wali kota dipilih dalam pemilu, ya, konteks politik adalah bagaimana dia nanti terpilih lagi atau partai pengusung dia terpilih lagi. Jadi kalau ini tidak dijalankan, kita nggak usah pilih lagi dia, atau partai yang mengusulkan nggak usah dipilih lagi. Itu menurut saya yang lebih efektif ya. Kalau ini paling ya teguran itu, tapi ya dia nggak melaksanakan gimana gitu. Nah, dalam konteks Mendagri hanya bisa dalam tahap pasal 63 sampai pasal 78 Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Tapi dalam konteks kita sebagai masyarakat yang haknya diabaikan dalam hal ini oleh gubernur, bupati, atau wali kota yang tidak melaksanakan instruksi Mendagri ini, kita bisa ajukan gugatan class action, gugatan bersama-sama gitu. Menurut saya seperti itu. Atau ya coba dengan surat terbuka atau dengan strategi advokasi cerewet di netizen yang lagi booming, dan banyak cara yang lain. Nah, intinya kita harus tahu dulu apakah wali kota kita atau bupati kita melaksanakan apa tidak instruksi menteri ini, atau gubernur kita ya. Mestinya sih jangan sampai terjadi masyarakat yang turun tangan, karena kalau itu berarti pengawasan dari DPRD yang kita pilih juga, anggota DPRD kita nggak jalan gitu ya. Itu konteksnya udah ke politik sih. Kalau saya sih pengen lihatnya dari konteks kacamata hukum saja dulu, dan apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk membela kepentingan kita ya. Kemudian untuk pelaku usaha, restoran, pusat belanja, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan instruksi Menteri Dalam Negeri mengenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha. Jadi kalau ada yang bilang ada sanksi yang lain, enggak, cuman hanya administratif sampai dengan penutupan usaha aja. Nah, tapi hati-hati bagi Anda, bagi teman-teman, setiap orang dapat dikenakan sanksi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan KUHP pasal 212 sampai pasal 218, terus Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, terus Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, terus peraturan daerah, peraturan kepala daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Jadi setiap orang bisa nanti dikenakan pidana ya. Kemudian ke-11, bagi daerah, kabupaten, kota yang tidak termasuk sebagaimana diktum ke-1 tetap melakukan instruksi Menteri Dalam Negeri
yang menetapkan PPKM berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19 dengan memperhatikan cakupan wilayah. Ke-12, hal-hal yang belum ditetapkan dalam instruksi menteri ini di sepanjang terkait PPKM berbasis mikro COVID-19 pada kabupaten kota di Jawa Bali tetap berpedoman pada instruksi Menteri Dalam Negeri tentang pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Maksudnya adalah apabila ada yang di luar instruksi Menteri Dalam Negeri ini, maka mengacu lagi ke instruksi Menteri yang lain. Jadi Anda bisa buka website Satgas COVID-19 itu di bagian regulasinya tuh banyak itu untuk terkait dengan aturan-aturan pengendalian penyebaran COVID-19 ini. Dan instruksi Menteri Dalam Negeri ini yang ke-13 berlaku dari tanggal 21 sampai 25 Juli. Dikeluarkan di Jakarta tanggal 20 Juli Menteri Dalam Negeri Pak Bapak Muhammad Tito Karnavian. Kemudian ditembuskan banyak nih sampai 27. Oke, itu isi dari instruksi Menteri Dalam Negeri untuk perpanjangan PPKM darurat ini. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kita di Advocatus ini ingin supaya para masyarakat tidak lagi terjebak dengan hoak-hoak terkait aturan-aturan COVID-19 dan juga kita memahami bahwa sampai tanggal 25 Juli PPKM darurat itu masih berjalan. Nah, kepada semua teman-teman saya lihat di Facebook dan di Instagram sudah pada gabung, saya ucapkan terima kasih, dan bagi Anda yang mendengarkan juga terima kasih. Insya Allah Advocatus akan selalu live setiap hari jam 8 malam dan bergabung untuk mendapatkan update-nya di Instagram, Facebook, dan YouTube saya dengan cara mensubscribe. Demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, dan semoga ini berguna bagi kita semua, dan semoga teman-teman dan Anda yang mendengarkan sehat walafiat dan dihindarkan dari COVID-19 yang terkutuk. Terima kasih. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim dan selamat malam.